Obat adalah seni. Selamat pagi semuanya, saya Dr. Theodorus. Saya bekerja sebagai staf bagian farmakologi sejak tahun 1989 sampai sekarang. Pendidikan saya S1 dari Fakultas Kedokteran Unsri dan pendidikan S2 saya dari Newcastle University, Australia. Hari ini saya akan membicarakan pengenalan tentang salah satu bidang farmakologi, yaitu farmakoepidemiologi. Jadi seperti di awal tadi, salah satu bidang dari farmakologi, jadi pertanyaannya adalah apa itu farmakologi? Jadi farmakologi yaitu mencakup pengetahuan tentang bagaimana suatu senyawa kimia, baik natural maupun sintesis, mempengaruhi sistem biologis tubuh. Dengan berkembangnya zaman, farmakologi berkembang juga sesuai dengan kebutuhan menjadi farmakologi klinik. Ini yang terbanyak sekarang, para dokter menjadi spesialis farmakologi klinik, yaitu bidang adalah cabang dari farmakologi yang berhubungan dengan ilmu kedokteran klinis. Kemudian ada farmakologi molekuler, adalah suatu ilmu yang mempelajari mekanisme target daripada aksi obat, meliputi kanal ion, enzim, protein pembawa, dan reseptor. Kemudian ada yang termasuk baru, farmakologi genomik, adalah studi yang mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu seperti ilmu genetik, ilmu farmasi, ilmu kedokteran, biologi, dan bioinformatika. Kemudian ada farmakotoksikologi, adalah ilmu yang mempelajari efek merugikan atau efek berbahaya bahan kimia, biologi maupun fisik pada organisme hidup dan lingkungan. Kemudian ada pharmacovigilance. Dulunya pharmacovigilance termasuk salah satu cabang daripada farmakoepidemiologi, sekarang berdiri sendiri karena sudah berkembangnya juga ilmu, adalah farmakologi suatu keilmuan dan aktivitas deteksi, asesmen, pencegahan atau pengembangan terkait dengan efek samping obat dan permasalahan dalam penggunaan suatu obat. Kemudian ada pharmacoeconomics, juga dulu termasuk dalam farmakoepidemiologi, sekarang sudah terpisah, adalah suatu studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil atau konsekuensi dari suatu pengobatan. Dan yang terakhir adalah farmakoepidemiologi itu sendiri, mempelajari obat-obat dengan fokus obat, efek obat pada manusia dalam tataran populasi. Ini ada sedikit beda dengan farmakologi klinik, itu lebih kepada pasien, tapi kalau farmakoepidemiologi lebih kepada ke populasi atau komunitas. Selanjutnya, ini farmakoepidemiologi sendiri adalah ilmu yang menggabungkan antara farmakoklinik dan epidemiologi. Dari epidemiologi, dia meminjam substansi daripada metode bagaimana melakukan penelitian di lapangan. Itu jadi penggabungan antara farmakologi dan epidemiologi. Dan sejarah farmakoepidemiologi yang pertama kali itu dikemukakan oleh Profesor David Lewson dari Finlandia kalau tidak salah tahun 85, dan kemudian pertama kali diakui secara internasional pada pertemuan Annual Meeting of Society for Epidemiology Research di Baltimore, Maryland tahun 1999. Itu kira-kira sejarah farmakoepidemiologi sampai sekarang terus berkembang. Pada awalnya cabang ilmu farmakoepidemiologi mencakup pharmacoeconomics, pharmacovigilance, dan metode penelitian atau farmakoepidemiologi itu sendiri. Nah, farmakoeconomic lebih mempelajari tentang cost benefit analysis, cost effective analysis, dan cost utility analysis. Sedangkan pharmacovigilance mempelajari tentang efek samping obat yang terjadi di masyarakat
Jadi saat ini pharmacoeconomics dan pharmacovigilance sudah membentuk ilmu cabang tersendiri. Dan kalau ada di antara para mahasiswa atau yang pengen tahu eh, apa perkembangan farmakoekonomi dan vigilance dan kemana mau meneruskan untuk pasar sarjananya, setahu saya yang baru ada di Fakultas Kedokteran UGM. Jadi sedangkan kami sendiri belum melaksanakan untuk program S2 untuk di bidang tersebut juga tentang farmakoepidemiologi. Sedangkan salah satu kajian utama kita yang kita bicarakan dalam uh, pembicaraan hari ini adalah tentang farmakoepidemiologi, yaitu metode penelitian, terutama penelitian eksperimental. Jadi secara gambaran umum, ini yang kita dapat dari beberapa literatur tentang apa itu metode penelitian. Jadi ada dua secara garis besar, deskriptif, penelitian deskriptif, dan yang kedua adalah analitik. Jadi kalau dari deskriptif, ada yang disebut case report atau laporan kasus, case serial atau serial kasus, ada analisis secular trend analysis, kemudian ada diagnostic test, define daily dose, drug utilization study, dan prevalence of drug use. Nah, untuk analitik itu ada dua, observational study dan experimental study. Yang observasional ada tiga yang dikenal, adalah cross-sectional, case control, dan studi cohort. Sedangkan eksperimental yang merupakan kajian utama di bidang farmakoepidemiologi ada beberapa. Sekarang yang terbaru adalah, jadi eksperimental dibagi dua sesungguhnya, secara laboratoris dan langsung ke hospital atau lapangan. Yang laboratoris ada tiga, in vitro, in vivo, dan yang terbaru adalah in silico atau yang dikenal dengan artificial intelligence sekarang. Dan yang terakhir pada manusia. Jadi disebut randomized control trial. Itu yang bisa disampaikan hari ini, dan yang akan datang kita akan membicarakan metode penelitian secara masing-masing contoh daripada apa itu deskriptif dan apa itu analitik. Demikianlah hari ini sebagai pengantar. Sampai ketemu nanti yang akan datang tentang penelitian deskriptif. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe and like.